Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut A. Rencana pembangunan, B. Paradigma pembangunan, C. Strategi pembangunan, D. Pola pembangunan, E. Upaya pembangunan. Pembahasan. Pengertian paradigma pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya mewujudkan perubahan yang direncanakan sesuai dengan cita-cita kehidupan bermasyarakat menuju hari esok yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Jawaban yang tepat adalah B. Paradigma pembangunan. Contoh soal nomor 2. Hasil keputusan Sidang 2 PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah A. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, B. Penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, C. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu Presiden, D. Penetapan 12 Menteri untuk membangun tugas Presiden, E. Penetapan dan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan. Hasil keputusan Sidang 2 PPKI pada 19 Agustus 1945. A. Pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. B. Membentuk komite nasional atau daerah. C. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepali departemen dan 4 menteri negara. Jawaban yang tepat adalah D. Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden. Contoh soal nomor 3. Pada dasarnya, nilai-nilai Pancasila diambil dari A. Budaya penjajah, B. Budaya negara-negara maju, C. Budaya asing yang terkenal, D. Budaya dari paham-paham besar di dunia, E. Budaya sendiri yang telah mengakar dalam jiwa bangsa. Pembahasan. Nilai-nilai Pancasila diambil dari budaya sendiri yang telah mengakar dalam jiwa bangsa. Jawaban yang tepat adalah E. Budaya sendiri yang telah mengakar dalam jiwa bangsa. Contoh soal nomor 4. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat yang terdapat di dalam sebuah kitab tulisan Pujangga Indonesia masa lalu. Apa nama kitab tersebut dan siapakah pengarangnya? A. Kitab Sutasoma karangan Empu Kanwa, B. Kitab Bharatayuddha karangan Empu Sedah, C. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panuluh, D. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, E. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pembahasan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antar umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Jawaban yang tepat adalah D. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Contoh soal nomor 5. Pada tahun 1944, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Provinsi Sunda Kecil atau Soshundasu dengan ibu kota provinsi di A. Bandung, Jawa Barat, B. Batavia, C. Tasikmalaya, Jawa Barat, D. Singaraja, Bali, E. Surabaya, Jawa Timur. Pembahasan. Kepulauan Sunda Kecil atau disebut Nusat Negara ditetapkan pada awal kemerdekaan. Sunda Kecil atau Nusat Negara berpusat di kota Singaraja, Pulau Bali. Jawaban yang tepat adalah D. Singaraja, Bali. Contoh soal nomor 6. Kemenangan bersejarah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR atas pasukan sekutu di Ambarawa kemudian diperingati sebagai Hari Infanteri yang diperingati setiap tanggal A. 12 Desember, B. 13 Desember, C. 14 Desember, D. 15 Desember, E. 16 Desember. Pembahasan. Hari Juang Kartika TNI AD diperingati setiap tanggal 15 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini sebelumnya dikenal sebagai Hari Infanteri. Hari Juang Kartika diperingati untuk mengenang pertempuran 4 hari Ambarawa atau yang biasa disebut Palagan Ambarawa. Jawaban yang tepat adalah D.
15 Desember. Contoh soal nomor 7. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membawahi bidang A. Pertanian dan pangan, B. Transportasi dan infrastruktur, C. Industri dan perdagangan, D. Hukum, HAM dan keamanan, E. Kependudukan dan kesejahteraan. Pembahasan. Dari 9 komisi yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membawahi bidang hukum, HAM, dan keamanan. Jawaban yang tepat adalah D. Hukum, HAM, dan keamanan. Contoh soal nomor 8. Pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang di Indonesia adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, E. Komisi Yudisial. Pembahasan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawaban yang tepat adalah D. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Contoh soal nomor 9. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi A. Filter bagi masuknya budaya asing, B. Sumber budaya bangsa, C. Petunjuk pelaksanaan peraturan, D. Sumber hukum yang berlaku, E. Ciri dan karakteristik bangsa. Pembahasan. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri khas dan karakteristik bangsa. Inilah sifat Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jawaban yang tepat adalah E. Ciri dan karakteristik bangsa. Contoh soal nomor 10. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang, C. Keputusan Presiden atau Kepres, D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, E. Keputusan Menteri Sekretaris Negara atau Kepmensesnek. Pembahasan. Sesuai pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Jawaban yang tepat adalah B. Undang-undang. Contoh soal nomor 11. Apakah makna kata Kalpataru dalam bahasa Sanskerta? A. Pohon kehidupan, B. Pohon kemuliaan, C. Pohon keabadian, D. Pohon langka, E. Pohon utama. Pembahasan. Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru sendiri adalah bahasa Sanskerta yang berarti pohon kehidupan. Jawaban yang tepat adalah A. Pohon kehidupan. Contoh soal nomor 12. Singkatan dari apakah LVRI yang merupakan organisasi para veteran di Indonesia? A. Laskar Veteran Republik Indonesia, B. Legiun Veteran Republik Indonesia, C. Lembaga Veteran Republik Indonesia, D. Loka Veteran Republik Indonesia, E. Laksamana Veteran Republik Indonesia. Pembahasan. LVRI atau Legiun Veteran Republik Indonesia adalah organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia. Jawaban yang tepat adalah B. Legiun Veteran Republik Indonesia. Contoh soal nomor 13. Batu karang tetap kokoh berdiri meski ombak keras menerjangnya. Kalimat tersebut menggunakan majas. A. Personifikasi, B. Simile, C. Metafora, D. Litotes, E. Hiperbola. Pembahasan. Kalimat yang menerangkan benda mati dapat berbuat seperti manusia menggunakan majas personifikasi. Jawaban yang tepat adalah A. Personifikasi.
Contoh soal nomor 14. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak logis? A. Para pejuang menyerang wilayah-wilayah yang masih dikuasai penjajah. B. Para pejuang berdatangan di jembatan yang hancur akibat serangan musuh. C. Para pejuang berdatangan ke wilayah yang dijadikan markas pasukan. D. Para komandan memerintahkan anak buah mereka untuk segera berlindung. E. Para pejuang menembaki pasukan musuh yang masih tetap bertahan di dalam benteng pertahanan. Pembahasan. Kalimat yang tidak logis adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang tidak selaras dengan maksud dan isi kalimat. Jawaban yang tepat adalah B. Para pejuang berdatangan di jembatan yang hancur akibat serangan musuh. Contoh soal nomor 15. Yang bukan termasuk kata ulang dalam kalimat-kalimat berikut ini adalah A. Ia telah menyelesaikan tugasnya untuk membersihkan meja tulis. B. Mereka berlarian tunggang langgang dikejar sapi yang tengah mengamuk. C. Saya telah memecahkan teka-teki dari orang asing itu. D. Di pasar banyak dijual sayur mayur. E. Gerak-gerik lelaki itu memancing kecurigaan. Pembahasan. Meja tulis bukan kata ulang, melainkan kata majemuk. Jawaban yang tepat adalah A. Ia telah menyelesaikan tugasnya untuk membersihkan meja tulis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe